Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuni Saputra dari jurusan Ilmu Komunikasi. Ciri-ciri dan karakteristik dari sebuah startup. Yang pertama, usia perusahaan yang tergolong muda, pada umumnya biasanya di bawah dari 3 tahun. Yang kedua, jumlah pegawainya cukup sedikit, biasanya di bawah dari 20 orang. Yang ketiga, budaya perusahaan biasanya mengutamakan sebuah inovasi. Yang keempat, dana operasi perusahaan datang dari investor atau datang dari luar. Yang kelima, sangat mengandalkan teknologi. Yang keenam, menggunakan platform digital seperti website dan aplikasi. Perkenalkan, nama saya Dava Nabila, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas apa tujuan startup. Tujuan dibentuknya startup adalah menjawab dan memenuhi permintaan target pasar dengan cara menciptakan produk atau layanan jasa dengan inovasi baru. Selain itu, startup juga bertujuan sebagai perusahaan yang mampu berkembang dan bertumbuh secara pesat serta konsisten. Bahkan dalam jangka waktu yang cukup singkat, perusahaan startup ditargetkan untuk berkembang dengan cepat sehingga produknya dapat mudah dikenali dan laku di pasaran. Perkenalkan, nama saya Andin Agustin dari Prodi Manajemen Pariwisata. Guys, pernah nggak sih kalian melihat atau memiliki pengalaman dengan barang-barang yang sudah rusak? Contohnya seperti meja, kursi, televisi, kulkas, atau barang lainnya yang sudah tidak layak dipakai. Karena sering kali membuat kita bingung harus melakukan apa terhadap barang-barang tersebut. Jika disimpan di gudang bisa menjadi sarang tikus dan serangga. Atau ketika kita ingin jual, kita tidak tahu harus menjual barang yang sudah rusak kepada siapa. Apalagi dengan barang-barang yang besar seperti kulkas atau meja yang jika kita ingin menjualnya, kita harus memerlukan tenaga yang lebih ekstra lagi untuk menjualnya ke tempat sampah umum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Mulisin dari kelas TI 1A. Di sini saya akan menyampaikan inovasi startup. Nah, maka dari itu kami terpikirkan untuk membuat startup aplikasi yang bernama Jangan Dibuang. Aplikasi ini dibuat bertujuan agar barang-barang perabotan rumah yang sudah rusak atau tidak berfungsi dan tidak punya nilai jual lagi seperti kulkas, TV, mesin cuci, pintu rusak, meja, atau kursi rusak bisa dimanfaatkan kembali oleh orang-orang membutuhkan yang bisa merestorasi atau memperbaiki agar bisa digunakan kembali. Jadi di aplikasi Jangan Dibuang ini kita melayani proses jual beli antara orang ke orang atau orang ke pengepul. Apalagi di Indonesia sangat berguna, manfaat yang didapat juga pasti banyak. Contohnya mengurangi sampah perabotan rumah tangga, memanfaatkan kembali limbah atau barang yang sudah rusak. Dengan adanya aplikasi ini, semua orang di Indonesia bisa lebih efisien dalam menggunakan dan memanfaatkan barang yang ada. Nah, kesimpulannya, semakin berkembangnya teknologi juga semakin memudahkan pekerjaan manusia. Namun, hal itu tidak selalu memberikan efek positif, tetapi juga ada dampak negatif yang dihasilkan dari berkembangnya teknologi. Setiap ada teknologi baru, maka teknologi lama ditinggalkan, dan hal itu menyebabkan penumpukan barang lama yang mungkin hanya menjadi sampah. Hadirnya startup kami diharap dapat membantu masyarakat luas, baik dalam permasalahannya dengan barang bekas yang di kemudian hari dapat menjadi suatu ekosistem yang saling menguntungkan antara pemilik barang, pengepul, dan konsumen. Dengan hal itu, pencemaran lingkungan karena banyaknya barang bekas dapat dihindari dan ekonomi masyarakat juga dapat membaik.